untuk iringi doa. Dengar suara saya? Mengerti. Jelas, Bu. Baik. Mengerti. Iya. Gimana keluar? Udah. Ada background musiknya nggak apa-apa doanya. Pak Abdullah, punten Pak Abdullah, Bu Gina, semuanya seluruh peserta, tolong di mute dulu ya. Di mute udah kan, di mute kan? Baik. Bapak dan Ibu guru hebat, mari sejenak kita tundukkan kepala agar majelis ilmu kita pada sore hari ini senantiasa diliputi keberkahan meruah atas apa yang kita upayakan dalam thalabul ilmi ini. Izinkan saya membawakan doa ini dalam tata cara Islam. Mari kita tengadahkan tangan kita dengan tunduk kepala kita. Likuli al-alaniyah bibarakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Allah yang Maha menatap, liputilah majelis kami dengan rahmat-Mu. Hati-hati ini telah berkumpul untuk mencintaimu dan berkumpul untuk berjuang di jalan amanah-Mu. Maka berikanlah kami kemudahan atas semua ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Susi yang sudah menyediakan waktunya untuk kami bersama-sama mengiringi doa sebelum kita dalam pembelajaran virtual hari ini. Baik, untuk Ibu Rizka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya haturkan kepada Ibu Dewi Ratih yang hari ini bertugas sebagai Ibu moderator kita yang hari ini sudah membersamai dari awal. Terima kasih juga tadi untuk Ibu Ustazah Suji ya, pakai Z ya Bu. Iya. Adem banget dengernya ya kalau dimulai dengan doa. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah 258 berarti saya menghitungnya di pukul 3 ya Bu ya. Nanti mulainya ya supaya materinya nggak skip ya. Jadi nanti selesainya agak panjang karena memang kita memberi kesempatan kepada teman-teman untuk tarik nafas dulu. Pahami betul saya hari ini agak riweuh nyapa ciweuh katanya. Baik teman-teman, saya izin berbagi layar ya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sebentar ya, lagi muter-muter ini. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Untuk semua guru-guru hebat dari Kabupaten Bogor hari ini. Ya. Teman-teman, hari ini izinkan saya membersamai teman-teman dalam pembelajaran sosial emosional. Betul ya, hari sosial emosional apa? Saya salah pencet lagi nanti. Oke. Mudah-mudahan ya Bu. Ya benar. Ya benar ya Bu ya. Teman-teman, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, mudah-mudahan ini bukan kali pertama saya membersamai teman-teman, sudah ada kali kedua atau kali ketiga ya. Teman-teman cukup panggil saya dengan sebutan Ibu Ika gitu ya, atau panggil saja dengan Ika saja boleh. Sehari-hari saya bertugas menjadi kepala sekolah ya teman-teman di Taman Kanak-Kanak Islam gitu ya. Itu kalau dibilang home base saya gitu ya. Selain itu, sekarang ini saya diberikan amanah untuk menjadi fasilitator Kementerian Guru Penggerak ya, program guru penggerak dan menjadi pengajar praktik guru penggerak juga. Kalau pas
fasilitatornya angkatan kelima yang sekarang baru saja selesai, kalau pengajar praktiknya angkatan pertama. Selain itu saya memang mengajar di alma mater tercinta saya. Itu aja kesibukan saya teman-teman. Nah, di bawah ada nomor telepon kalau nanti teman-teman ingin menyambung silaturahim ya, gitu ya. Saya yakin sekali yang datang hari ini adalah guru-guru hebat, guru-guru senior yang sudah cukup mumpuni, dan materi ini saya rasa materi yang bukan asing lagi gitu ya. Jadi nanti hari ini adalah sesinya adalah sesi berbagi ya, tentang bagaimana sejatinya pembelajaran sosial emosional di lingkungan teman. Baik, teman-teman, seperti biasa, ini aturan kelas hari ini Bapak Ibu. Pertama, kamera boleh on off, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan juga dengan jaringan ya. Jadi kalau misalnya tidak stabil boleh on off. Izin untuk saling mendengarkan. Jadi saya minta tolong kalau yang tidak berbicara mikrofonnya di off-kan. Teman-teman boleh menulis di kolom chat jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya boleh gunakan picture raise hand dan kita berusaha untuk on time ya. Nanti Bu Dewi tolong ingatkan kalau sudah mendekati pukul 5 karena kebetulan memang kita masuknya disesuaikan saja dengan waktu pelatihan hari ini. Karena kebetulan kita masuknya agak lambat sedikit dari jam biasa ya. Selanjutnya saya berharap teman-teman bisa berpikir mindfulness atau berpusat berpikiran penuh ya. You might please ya menuliskan apa saja di kolom chat tentang apa saja yang ingin teman-teman ketahui hari ini. Itu aja aturan kelas hari ini teman-teman. Selanjutnya Bapak Ibu, agenda hari ini tadi sudah dibersamai dengan kegiatan pembukaan, dibacakan doa oleh Ustazah Suji ya. Jadi luar biasa, adem banget. Nanti saya akan bertanya pada teman-teman tentang apa sih keresahan dan tantangan teman-teman ketika ngajarin sosem di kelas. Juga ada simulasi, tanya jawab lanjutan, refleksi penutup. Jadi agendanya cukup padat ya, gitu ya. Baik, saya berharap teman-teman bisa hadir seutuhnya. Sadari saat di sini sekarang arahkan perhatian Bapak Ibu dengan rasa ingin tahu dan melas asih. Saya sangat berterima kasih ya karena kan nggak mudah untuk hadir ke ruang virtual hari ini. Jadi sadari saat ini dan sekarang arahkan perhatian Bapak Ibu dengan rasa ingin tahu dan melas asih. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon nanti dibantu dengan Bu Dewi di kolom chat Bapak Ibu. Kira-kira sekarang saya yakin teman-teman yang di sini sudah jadi guru-guru hebat, guru-guru luar biasa, bahkan mungkin ada yang sudah jadi pejabat meren. Nah, kira-kira teman-teman kalau teman-teman suruh menulis hari ini, kira-kira teman-teman menulis kata singkat kepada salah seorang yang sudah berperan penting dalam hidup teman-teman hingga menjadi pendidik seperti saat ini, kepada siapa? Jadi kan banyak orang yang mungkin berjasa ya pada hidup kita. Nah, kalau kira-kira pertanyaan itu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira siang ini, kalau teman-teman Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, Bapak Ibu disuruh diminta menuliskan tentang siapa orang yang berperan penting dalam kehidupan Bapak Ibu sehingga menjadi pendidik, itu siapa? Itu dipikirkan. Yang kedua, mungkin saja orang itu yang berperan dalam proses Bapak Ibu menjadi guru, atau mungkin orang yang berperan dalam kehidupan Bapak Ibu, itu boleh ditulis. Anda dapat menuliskannya, kata kuncinya ingat ya, Anda dapat menuliskannya untuk mengungkapkan hal-hal yang Anda syukuri. Ya, jelas, clear perintahnya? Jadi yang dituliskan adalah rasa syukur Anda terhadap orang yang telah berperan penting dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom chat. Mungkin Pak Ukon yang ganteng akan mulai menulis. Pak Ukon kemana? Tadi teh meni asik saya dengarnya teh Pak Ukon. Ya, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan. Jadi kata kuncinya adalah Bapak Ibu diminta menuliskan kata singkat ya. Jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Tentang perasaan Ibu kepada seseorang yang begitu berperan penting dalam hidup Bapak Ibu. Entah menjadikannya sebagai, hari ini Bapak Ibu menjadi seorang guru yang begitu menginspirasi, gitu ya. Boleh dituliskan di kolom chat ya, Bapak Ibu siap? Oke. Ada yang bisa sudah mulai dimulai kolom chatnya ya. Bu Dewi nanti dibantu dibacakan ya Bu Dewi. Siap, Mangga? Siap. Siap. Ada yang bisa bantu menuliskan? Ayo silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan.
dituliskan. Oke. Sudah ada Bu Dewi? Belum ada, Bu. Belum ada kayaknya ya. Saya juga Ya, cek-cek nih. belum ada ini. Bapak Ibu, ayo. Oh, ada Oh, satu. ada Bu Susi. Ya, Susi. silakan Bu Susi. Bisa dibacakan Bu Dewi. Ya, dari Bu Susi tulisannya, hidup ini hanya pinjaman. Teruslah berbuat baik karena esok belum tentu kita masih ada. Insya Allah saya bahagia. Oh, luar biasa. Kata-katanya sangat menginspirasi hidup. Iya. Pinjaman, teruslah berbuat baik karena esoknya belum tentu kita masih ada. Kalau saya balik. Tapi kira-kira Bu Susi, ini mau diperuntukkan untuk siapa ya pesannya ini? Kan Ibu sekarang udah jadi ustazah yang begitu hebat ya, begitu meneduhkan ketika mendengar doa Ibu. Kira-kira siapa sih Bu yang berperan paling penting sehingga menjadikan Ibu orang hebat seperti sekarang ini, Bu Susi? Bismillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bukan ustazah hebat ya. Yang paling berperan penting tentunya orang tua. Ya. Dan yang kedua adalah para guru. Ya, itu yang paling berperan penting bagi saya dalam kehidupan saya sehingga bisa sampai di titik ini. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman yang hebat, yang luar biasa seperti Pak Ukon, Pak Dewi, Bu Dewi yang senantiasa membersamai kita belajar bersama. Demikian Ibu narasumber. Wah, jadi kata Bu Susi itu tentu orang tua ya Bu ya. Kira-kira Bu, kalau ada ibunya di sini, Ibu mau bilang apa sama Ibu? Bu? Sama ibunya Ibu, sama Ibu, Mama atau Umi Ibu manggilnya? Baik. Kebetulan beliau sudah tidak ada. Jadi saya anggap ada. Ya. Mama, terima kasih atas semuanya. Saya bangga menjadi Mama. Dan saya pun bangga dilahirkan oleh seorang Mama seperti Mama. Terima kasih. Robi Firli walidayya warhamuma kama rabbayana shaghira. Ya, jadi ungkapan yang paling mendalam dari seorang anak yang mamanya udah nggak ada gitu, tapi begitu berjasa ya Bu ya, karena memang peran ibu itu sungguh sangat penting dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Suci untuk berbagi hari ini. Semoga apa yang telah ditorehkan oleh ibundanya Bu Susi akan menjadi amal solehnya di kemudian hari. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik. Amin Allahumma amin. Baik, itu tadi ungkapan terima kasih ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang berharga. Nah, sekarang coba teman-teman merasakan dalam hati teman-teman sambil tarik nafas yang dalam, ya. Rasakan dalam imajinasi teman-teman apa yang teman-teman rasakan sebelum dan selama kita belum mengucapkan terima kasih. Kira-kira korelasinya apa ya? Kenapa Bu Ika hari ini nanyain kayak gitu? Kenapa kita itu harus banyak berterima kasih gitu? Korelasinya apa gitu ya? Ternyata teman-teman, Bapak Ibu, rasa syukur itu memiliki efek psikologis yang kuat pada otak dan tubuh. Penelitian dilakukan mengatakan bahwa ketika kita memikirkan seseorang atau sesuatu yang benar-benar kita syukuri, tubuh kita nih yang sebelah sini jadi tenang. Itu memperlambat detak jantung, mengalirkan darah dari otot ke organ-organ, pupil mata pun berkontraksi. Itu makanya dalam budaya positif di kelas, kalau kemarin dibahas minggu lalu, bagaimana aturan kelas yang dibuat itu pertama adalah mengucapkan di kelas itu sebenarnya ada magic word ya. Nah, terima kasih tolong ya gitu ya seperti itu ya. Kenapa? Karena ternyata efek rasa syukur itu pada pembelajaran atau pada anak didik, terutama bagi Bapak Ibu itu sangat bermanfaat. Kenapa? Dengan rasa syukur itu secara psikologis menimbulkan perasaan tenang. Sehingga perasaan yang mungkin tadi dari anak didik kita yang nggak nyaman, ketika kita banyak terima kasih ya Kak ya, hari ini sudah sudi datang kemari. Alhamdulillah ya Kak ya, PR-nya bagus. Subhanallah ya Kak, bajunya bagus. Terima kasih ya Kak sudah bantu Bu Guru hari ini. Ternyata itu secara nggak langsung itu menimbulkan efek tenang, menimbulkan dampak psikologis kedekatan sendiri antara anak dan pengajar. Itu makanya Bapak Ibu hari ini kalau Bapak Ibu mungkin punya kesepakatan kelas atau aturan kelas yang belum dilengkapi dengan itu, silahkan dilengkapi supaya kelasnya memang
memiliki memiliki ketenangan ya Bapak Ibu ya. Kan segala sesuatu yang dikerjakan dengan tenang, teratur, terarah itu lebih baik. Kan ada juga firman Allahnya. Kerjakan segala sesuatu itu tanpa tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu ihwannya setan katanya gitu ya Bu Susi ya. Jadi ternyata itu loh ya, segitunya. Jadi kalau kita tenang apa-apa itu efeknya juga baik secara psikologis. Nah, demikian pula ketika Bapak Ibu bisa menghargai siswa Ibu, itu juga menghasilkan irama jantung yang lebih teratur. Aduh kakak, subhanallah banget deh, pekerjaan yang ditempel di dinding itu bagus banget gitu. Aduh hebat banget deh kakak, hari ini udah bisa memimpin upacara dan sebagainya. Jadi ketika kita selalu menghargai siswa-siswa di sekolah, anak-anak itu akan merasa senang, merasa nyaman gitu. Demikian pula kita kan ya Bapak Ibu, kalau suami udah bilang, aduh Bu Susi, engkaulah satu-satunya perempuan yang ada di dunia ini. Engkaulah idamanku pokoknya gitu. Itu akhirnya menimbulkan perasaan yang menimbulkan keteraturan, jauh-jauh dari hipertensi. Coba bayangkan dengan kelas yang misalnya aturan kelasnya nggak jelas, lantas juga banyak sekali suara yang begitu riuh rendah, gitu kan ya, atau keras gitu. Kerasnya kelas kan kerasnya suara guru bukan menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran ya. Ada gurunya yang memang betul-betul lembut gitu, tapi anak-anaknya kok bisa nurut gitu. Ada gurunya yang pagi-pagi itu udah waduh stereo kedengeran sampai ujung kelas sana. Ternyata enggak juga bikin kelasnya teratur. Ternyata ada ilmunya juga hari ini Bapak Ibu. Ternyata ketika pertama kita menerapkan perasaan syukur di kelas, psikologisnya itu akan membawa ketenangan. Kata kunci yang kedua, ketika kita menghargai semua murid-murid merasa dihargai, ketenangan sosial emosionalnya ada, maka akan menimbulkan ketentraman juga. Tuh, side effect-nya sungguh sangat luar biasa, rasa syukur dan menghargai. Saya rasa semua orang yang ada di ruang Jimat ini, Bapak Ibu, setuju ya dengan pendapat ini, bahwa ketika kita dihargai, kita akan berbuat yang terbaik untuk sekolah gitu ya. Ketika kita memiliki rasa syukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita lebih banyak gitu ya. Di kolom chat ada yang chat tuh, kita baca dulu ya. Maaf Bu, tadi lagi mengendarai mobil. Oke Pak Ukon. Ukon ya betul ya. Siap, nanti kita coba lagi ya Pak berkolaborasi di sesudahnya ya. Oh, kan ada tulisannya nih Bu. Apa tuh? Oh, ini yang berperan penting bagi saya adalah ibu, sebab dialah yang menjadi motivasi pertama saya menjadi seorang guru. Saya hanya bisa berdoa semoga beliau husnul khotimah. Penyesalan pasti di akhir, sebab dialah yang menjadi motivasi pertama saya menjadi seorang guru. Saya hanya bisa berdoa semoga beliau husnul khotimah. Oh, yang tadi ini. Iya, iya. Penyesalan pasti jadi di akhir. Ya Pak Ukon, terima kasih banyak untuk berbagi hari ini ya, berbagi banyak cerita tentang bagaimana sejatinya ketangguhan ibu. Saya juga punya ibu di rumah, alhamdulillah masih ada bersama saya. Kebetulan ibu saya lumpuh gitu ya, nggak bisa jalan gitu ya di tempat tidur. Tapi kekuatan beliau untuk membersamai saya dari mulai keikhlasan beliau menjalani hidup, mengajarkan saya untuk tabah menjalani sekolah ya gitu ya, itu adalah kekuatan sendiri bagi saya untuk terus berdiri hari ini gitu ya. Jadi bagaimana kasih sayang ibu itu luar biasa dan nggak bisa kita lupakan. Oke ya, baik, itulah ibu. Ya, baik. Pak Ukon terima kasih, Ibu Suzy terima kasih ya. Ini agak-agak ajaib ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, itu tadi ini. Nah, ini mood matter. Ini berkenaan dengan bagaimana perasaan kita. Bapak Ibu pasti udah sangat familiar ya. Ada yang scare, ketakutan, stres, frustrated, shock gitu ya, nervous, angry, worry ya. Ini kayaknya sesuatu yang paling sering kita temui di sekolah gitu ya, atau di lingkungan kelas kita. Ada yang datang dengan anak yang emang ketakutan karena mungkin hari itu nggak ngerjain tugas dari Bapak Ibu. Ada yang shock karena dapat nilai tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ada yang ketakutan karena nggak pakai seragam. Nah, ada juga yang cheerful, anak yang datang dengan kegembiraan, emang udah dasarnya gembira, happy gitu ya. Ada juga siswa yang datang dengan perasaan excited gitu ya. Jadi apa aja dikerjain sama dia itu. Itu sejatinya perasaan yang sering kali kita temui di kelas. Nah,
sebelum ngomong-ngomong perasaan, karena kalau ngomong-ngomong perasaan tuh dalam Bapak Ibu. Saya izinkan dulu berbagi ya, karena setiap pembelajaran kita harus menyebutkan dulu capaiannya mau apa sih nih program ini ya. Pertama diharapkan karena ini memang modul kementerian ya Bapak Ibu, ini dipelajari betul di program guru penggerak ya untuk angkatan apa namanya 5 gitu ya. Jadi apa namanya tujuan paling utamanya adalah secara umum teman-teman nanti setelah selesai ini dapat membuat rencana, menentukan cara untuk mencapai dan meningkatkan kompetensi dalam kematangan dirinya. Selanjutnya, teman-teman Bapak Ibu diharapkan dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman agar dapat kayaknya nggak ada ya. Sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, pembelajaran sosial itu ujung-ujungnya adalah apa teman-teman? Ketika sosialnya berjalan, sosial emosionalnya berjalan, kita dapat mengetahui sejauh mana kebutuhan belajar siswa di lingkungan kita, sehingga lingkungan yang nyaman dalam sekolah itu dapat memfasilitasi seluruh individu sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi. Selanjutnya selanjutnya teman-teman dapat memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Ya, jadi setelah kelas ini teman-teman diharapkan dapat memfasilitasi teman-teman lain yang kebetulan tidak ikut dalam pelatihan ini untuk sharing, berbagi praktek baik, best practice tentang tujuan dan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Nah, secara umum pertama teman-teman dapat mampu secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis yang well-being. Itu teman-teman, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya teman-teman diharapkan bisa paham. Kalau udah ngerti well-being atau kesejahteraan psikologis, nanti balik dari sini bisa buat kelas belajar yang nyaman. Intinya ketika saya diundang sama Bu Harti, sama Distik Kabupaten Bogor itu, supaya teman-teman bisa punya pemahaman bagaimana sih sejatinya well-being itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik, kesejahteraan psikologis secara optimal. Gitu ya. Jadi ketika datang di pelatihan ini harapannya kuat banget. Satu, meningkatkan kompetensi mengenai well-being sehingga tahu bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kalau udah paham, nanti dia bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman. Gitu ya, teman-teman. Saya izin tarik nafas dulu. Gitu. Nah, kenapa sih siang-siang begini teh ngomongin sosem gitu, sosial emosional? Untuk apakah gitu kita ngomongin sosem gitu ya? Sejatinya itu untuk apa Bu Dewi? Cenah orang teh belajar sosem ya teh. Pertama ya, urgensi belajar sosem itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman. Seperti tadi ketika siswa, ketika Bapak Ibu datang dengan lingkungan belajar yang nyaman ya, itu otomatis dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis. Nanti kita akan bahas di lembar-lembar selanjutnya. Jadi ketika anak-anak datang ke sekolah dengan perasaan nyaman, terus merasa dihargai gitu ya, dia nyaman, lingkungan sekolahnya begitu kondusif, itu otomatis kompetensi akademiknya akan meningkat. Nah, selanjutnya kenapa hari ini teman-teman dibersamai sih belajar sosem? Ya, penjelasannya seperti ini. Pembelajaran sosem itu berdasarkan kerangka kerja CASEL. Apa itu Bu CASEL? CASEL itu Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. Jadi ketika teman-teman bisa paham bagaimana sejatinya pembelajaran pengembangan CASEL, teman-teman jadi memahami bagaimana sejatinya kompetensi akademik terhadap manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berorganisasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Ya, jadi ketika kesadaran emosionalnya baik, dia punya kompetensi-kompetensi yang memang diperlukan dalam proses pembelajaran. Di antaranya 5 kompetensi tersebut, pertama kompetensi sosial emosional. Yang kedua, kesadaran manajemen, kesadaran sosial, keterampilan berorganisasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini apa Bapak Ibu? Penjabarannya akan ada di slide selanjutnya. Selanjutnya, kenapa hari ini dibersamai untuk belajar sosem gitu ya?
Bapak Ibu diharapkan bisa menunjukkan loh pemahaman Bapak Ibu tentang konsep kesadaran penuh itu apa ketika mengajar. Karena jarang juga kita mengajar itu dengan kesadaran penuh berdasarkan pengembangan KSE. Sekarang punten kita banyak sekali belajar ngejar selesainya RPP ya, rencana pembelajaran gitu ya. Tapi tidak datang dengan kesadaran penuh untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau menciptakan iklim yang baik untuk siswa. Selanjutnya, menjelaskan cara implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Poin terakhir, diharapkan ketika belajar, ketika sudah dibersamai, Bapak Ibu bisa menjelaskan dan mengimplementasikannya di kelas. Kalau pembelajaran SOSEM itu secara eksplisit harus terintegrasi dengan RPP teman-teman. Makanya nanti Bapak Ibu akan dibagikan tentang RPP yang SOSEM itu seperti apa untuk level SMP, SD, SMA itu berbeda-beda ya. Sehingga ketika RPP-nya SOSEM, ketika siswanya dapat dipenuhi kebutuhannya, maka akan menciptakan iklim kelas, budaya sekolah yang baik, dan penguatan pembelajaran sosial emosional baik bagi pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Itu intinya ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke modul selanjutnya ya. Kenapa kita harus belajar sosial emosional lagi, Bapak Ibu? Pertama, harus diingat teman-teman, Bapak Ibu, tujuan pendidikan kita itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ini tujuan nasional pendidikan kita. Maka Bapak Ibu hari ini, mari kita kembali mengingat-ingat ketika mau agak naik, oh iya, tujuan pendidikan kita itu kan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa senang. Nah, tadi kayak Pak Ukun ya, Pak Ukun ngajarnya heboh banget. Saya senang banget dengarnya karena dia membuka kreativitas anak. Jadi dia memberikan kebahagiaan pada anak untuk dapat belajar sesuai dengan kekuatan dan kodrat yang ada pada anak. Anak yang sukanya nyanyi diberi kesempatan untuk nyanyi, yang suka menghitung diberikan kesempatan untuk berhitung. Anak yang lebih senang mungkin audiovisual diberi kesempatan di kelasnya audiovisual, nggak ada unsur pemaksaan di dalamnya. Hingga sekolah tersebut menjadi ramah anak. Nah, jika keselamatan kebahagiaan itu dapat diraih di dalam kelas, maka insya Allah potensi akademiknya akan tinggi. Makanya Bapak Ibu, poin pertama, bab pertama yang harus dikerjakan di sekolah di tahun ajaran baru apa Bapak Ibu? Memperbaiki prasarananya atau merancang program yang banyak sekali berpihak pada siswa melalui pembelajaran SOSEM. Kalau pertanyaan itu saya tanyakan, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah gedung sekolah yang mewah gitu, lapangan basket yang kinclong menjamin bahwa anak akan bahagia di sekolah? Gitu ya. Apakah dengan gedung sekolah yang ber-AC menjamin anaknya nggak pada tawuran di dalam kelas? Apakah, pertanyaan selanjutnya ditanyakan lagi kepada saya, apakah Bapak Ibu dengan gedung yang serba bawah, terus fasilitas yang serba bawah bisa menjamin kebahagiaan anak-anak? Pak Ibu, saya kebetulan memfasilitasi guru-guru di pedalaman gitu ya, berkilo-kilo gitu, itu kenyataan dan itu dibagi sama guru penggerak. Ketika mereka harus ke sekolah itu harus menempuh jalan yang terjal, tapi saya lihat sekali kalau anak-anak itu bahagia, happy, belajar dari alam gitu ya. Jadi sejatinya bahwa kebahagiaan di dalam kelas itu tidak terukur dari fasilitas yang super gitu ya. Keberhasilan dalam pendidikan juga tidak selamanya terukur dari fasilitas sekolah yang super. Lantas apa dong yang menjaminnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu kenal Bapak yang ada di sebelah kita ini siapa namanya Bapak Ibu? Ini adalah siapa Bapak Ibu, ada yang bisa bantu saya? Ini adalah Pak Ki Hajar Dewantara ya, yang terkenal dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ingarsa Sungtalada, Ingmadya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Jadi bagaimana konsep pembelajarannya itu sangat erat dengan budi pekerti. Bagaimana guru memberikan contoh, memberikan teladan dan menginspirasi. Itu sejatinya guru. Nah, makanya tujuan pendidikan kita juga falsafahnya selalu dikembalikan kepada falsafah yang diberikan oleh beliau.
bahwa sejatinya pembelajaran budi pekerti adalah kata kunci dalam keberhasilan suatu proses pendidikan. Jadi ketika budi pekertinya baik, terus siswa-siswa atau warga sekolah atau ekosistem yang terdapat di dalam sekolah bisa mempelajari secara holistik, maka budi pekerti karakter yang dihasilkan dari proses pembelajaran adalah menimbulkan kebersihan budi melalui tutur kata yang halus, ya, kemauan yang juga membawa kebijaksanaan, itu tandanya berhasil, Bu, ya. Jadi ukuran keberhasilan suatu lembaga bukan diukur dari keberhasilan akademik saja, tapi bagaimana anak-anaknya di dalam itu punya akhlakul karimah yang baik, gitu ya. Undang-undang negara kita sudah menggariskan bahwa tujuan dari pendidikan Indonesia itu yang paling utama adalah mencetak generasi Indonesia yang kreatif, mandiri, gitu ya, terus juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Makanya di situ nggak disebutkan, Bu, kalau secara akademik harus rapotnya 100, gitu ya. Makanya saya sangat bangga sekali kepada Bapak Ibu yang bisa menciptakan pembelajaran yang bisa berpusat pada siswa melalui kegiatan yang kreatif, gitu. Karena dengan memberikan kegiatan yang berpusat pada siswa, mendengarkan suara siswa melalui kegiatan yang juga disenangi siswa, insya Allah pembelajaran budi pekerti, terus juga rasa cipta, karsanya akan terwujud, gitu ya, sehingga akan membawa kebijaksanaan untuk semua. Nah, ini Bapak Ibu, tadi saya udah sempat nyenggol well-being itu apa sih? Well-being itu adalah kesejahteraan psikologis, kesejahteraan psikologis dan kesadaran penuh. Jadi ketika siswa kita datang dengan rasa nyaman, gitu ya singkatnya, dan datang ke sekolah dengan kesadaran penuh, apa yang terjadi Bapak Ibu pada pembelajaran, pada sosial emosionalnya? Pertama, pada poin pertama, siswa kita akan menjadi siswa yang bertanggung jawab. Sekarang ini sangat sulit ditemui siswa. Saya izin dulu ya Bapak Ibu, ada ajan, saya habiskan dulu ajan ya, sebentar ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu ya, sebentar ya, menghabiskan ajan dulu.
La ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu izin lanjut ya. Ajannya udah selesai ya. Baik. Bagi yang ingin sholat asar, silakan bergantian ya Bapak Ibu, karena waktu kita agak sedikit panjang, jangan sampai terlambat sholat gitu ya. Bagi yang ingin sholat, menaikkan sholat asar, silakan Bapak Ibu ya. Oke, baik, saya lanjut ya. Nah, ini tadi ketika well-being itu secara psikologisnya murid itu merasa nyaman datang ke kelas, terus dia datang dengan kesadaran penuh. Apa yang terjadi? Pertama, eh, akan ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini mungkin ada poin yang bertanya, kok saya sering banget bikin aturan di kelas, tapi kok ini nggak jalan, muridnya nggak tanggung jawab. Yang paling simpel aja, misalnya kalau setiap hari Jumat, anak wajib membawa uang Rp500 untuk kegiatan misalnya Jumat beramal gitu. Tapi ini nggak dikerjakan secara bertanggung jawab. Banyak siswa yang nggak mengerjakannya. Kenapa ya gitu? Sekarang pertanyaannya saya balik, Bapak Ibu. Apakah ketika membuat aturan kelas seperti itu, aturan yang dibuat sudah datang dari kesadaran penuh anak-anak atau kesadaran penuh Bapak Ibu untuk membuat itu? Selanjutnya, apakah secara psikologisnya anak-anak nyaman tuh dibuat aturan seperti itu gitu ya? Nah, jika dua komponen itu Bapak Ibu tunaikan, pertama ketika buat aturan kesadarannya harus penuh, yang kedua harus ada rasa nyaman dalam dirinya, itu siswa itu akan menjadi bertanggung jawab. Jadi ketika buat aturan kelas dilibatkan siswanya, terus ditanya kira-kira gimana nih, ini bagus nggak gitu. Insya Allah dia akan lebih bertanggung jawab ketimbang kita buat banyak sekali Bapak Ibu ocehan ya, banyak sekali masukan gitu ya. Ngali denge ada anak sekarang mah katanya masuk kuping kanan, cenanya keluar kuping kiri gitu. Tapi kalau diajak dialog gitu ya, dilibatkan biasanya akan datang dengan segala sesuatu yang sadar dan bertanggung jawab. Demikian juga ketika pakai topi dan pakai perlengkapan atribut upacara kan sering banyak yang ketinggalan gitu ya. Padahal udah dihukum, suruh dijemur di lapangan, tapi kok masih aja gitu loh. Ada anak yang nggak patuh, itu kira-kira kenapa? Nah, dikembalikan lagi Bapak Ibu. Kira-kira pada waktu bikin aturan itu sudah dengan kesadaran penuh nggak? Jangan-jangan hari itu disetrap, efek jerahnya hari itu doang, besoknya nggak apa-apa, paling juga besok dijemur. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Bagaimana siswa kita menjadi orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi kata kunci keberhasilan pendidikan kita itu atau sebuah sekolah itu dinilai dari sejauh mana siswanya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Makanya nggak bakal ada yang namanya tawuran ya, terus mencuri gitu ya, maaf lagi misalnya menonton hal-hal yang tidak diperlukan ketika anak itu secara emosionalnya emang udah matang. Tugas siapa nih Bapak Ibu kalau begitu? Tugas kita semua. Ya, karena untuk mendapatkan mutu terbaik itu butuh kerja kolaborasi dari keluarganya, dari ekosistem sekolahnya, dari guru semuanya. Jadi nggak bisa kerja prodi atau borongan. Nah, ketika anak datang dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, datang dengan kesadaran penuh, dia biasanya memiliki keterampilan berelasi. Apa sih keterampilan berelasi itu Bapak Ibu? Keterampilan berelasi itu keterampilan dalam menjalin hubungan atau bikin relationship. Nah, orang yang cerdas secara sosial emosionalnya itu biasanya adalah orang yang dapat memiliki banyak teman. Benar nggak Bapak Ibu? Murid yang datang dengan kecerdasan penuh, emosionalnya bagus karena difasilitasi oleh lingkungan sekolah yang baik, memiliki keterampilan berrelasi yang baik, itu biasanya temannya banyak. Karena dia merasa nyaman di lingkungannya gitu loh. Sehingga kesadaran diri, kesadaran sosialnya, manajemen dirinya untuk berbuat yang aneh-aneh itu nggak ada. Bandingkan dengan siswa yang datang dengan sosial emosional yang kurang baik, dia bukanlah sosok yang bertanggung jawab, tidak punya banyak teman, tidak datang dengan kesadaran diri yang baik, kesadaran sosialnya juga kurang, akibatnya dia menjadi tertutup, nggak nyaman. Itu dampak ketika Bapak Ibu tidak menciptakan pembelajaran sosial emosional di kelas dengan baik. Dahsyat Bapak Ibu. Ketika pembelajaran itu berpusat pada siswa atau mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya, ada banyak hal yang bisa dikembangkan. Seperti tadi, muridnya menjadi seorang sosok yang bertanggung jawab, dia mempunyai kemampuan untuk berrelasi atau bikin connection ya, hubungan baik gitu ya. Dia datang dengan kesadaran diri. Jadi Bapak Ibu nggak usah ceramah lagi narkoba itu nggak baik. Punten
seks bebas atau pranikah hubungan begini tuh nggak boleh. Dia udah paham kok, dia udah punya filter sendiri. Nah, itu butuh step by step, butuh tahapan yang kita semua hari ini datang untuk halo Bapak Ibu meluruskan itu. Supaya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman untuk sekolah. Nah, tadi saya udah sedikit buka tuh, ada yang ini segala macam. Nah, sekarang saya ingin tanya sama Bapak Ibu nih gantian, supaya saya punya kesempatan untuk minum. Gitu ya, Ibu Eli lihat. Ibu, Bunda, kumaha damang Bunda. Aduh, saya senang sekali lihat Bunda. Bunda kira-kira mau cerita nggak sedikit Bunda? Apa sih yang menjadi keresahan Bunda gitu ya? Saat ini ketika Bunda mengajar di kelas untuk akhlakul karimah lah ya, saya singkat aja ya, sosial emosional teh. Ayo cek orang mah akhlakul karimah gitunya. Apa tuh Bun? Kalau saya ya guru taman kanak-kanak itu yang sekarang menjadi keresahan paling utama saya itu kemandirian. Anak tuh cenderung nggak mandiri. Karena orang tuanya sendiri sih memperlakukan anaknya seperti apa raja ya, sehingga ketika masuk ke sekolah luar biasa sekolah untuk mengajarkan kemandirian. Gitu. Bunda bisa berbagi kepada saya hari ini apa yang menjadi tantangan atau keresahan Bunda saat ini. Silahkan Bunda, mangga. Ayo Bapak Ibu yang merasa resah, galau, silakan di chatting. Silakan di chatting atau mangga. Sok dibuka heula etana Bunda Eli udah mau bicara tuh Bunda Dewi. Oh iya, Ibu Eli Solihat. Assalamualaikum. Silakan Mute. buka dulu. Ibu, mikrofonnya masih di mute. Mikrofonnya masih di mute. Bu Eli dibuka dulu. Mikrofonnya. Mute ya. Bu Eli punten, masih di mute Bu Eli. Boleh izin menyampaikan resah? Boleh, boleh. Oh ya, silakan Bu Silakan, Susi. mangga Bu Susi silahkan. Iya, baik. Konsep pembelajaran Islam terpadu adalah terintegrasinya pola asuh ya antara rumah dan sekolah, begitu ya. Nah, kami ini selalu was-was ketika usai libur semester di mana anak-anak pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Kalau seharian kan berada di sini dan di asrama, gitu kan? Seperti itu. Tentunya para pembimbing asuh akan seimbang dengan kami, para guru dalam membentuk karakter, gitu ya, seperti itu. Sama mungkin dengan keresahan Ibu narasumber, Ibu Rizka, bagaimana orang tua merajakan anaknya di rumah, gitu kan, seperti itu. Sehingga kemandiriannya sulit untuk gitu kan, seperti itu. Nah, kami pun merasakan hal yang sama ketika usai berlibur, harus lelah lagi membangunkan qiyamulailnya, gitu kan. Walaupun itu sudah kita stimulasi, gitu kan, bahwa segala sesuatu dengan kesadaran, tapi semuanya ada data, nak, gitu kan. Ada yang namanya buku mentoring, anekdota record, gitu kan. Siapa yang lengkap ibadah salat wajibnya, kemudian disempurnakan dengan sholat banyak kopiahnya gitu kan, seperti itu gitu. Nah, itu kan semua kesadaran, tapi nanti itu by data, mereka akan malu kan ketika tidak punya bintang dan lain sebagainya diserahkan kepada kami gitu. Nah, ini mungkin kurikulum di rumah juga mungkin harus sama ya dengan kurikulum sekolah. Itu saja mungkin, bagaimana kiatnya, mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Suci ya. Saya kebetulan anak saya juga sekolah di ini ya, sekolah pesantren Al-Qur'an ya Bu ya. Jadi saya melihat gitu ya, atau nggak usah berat ya Bu ininya ya komentarnya hari ini. Kita kan di Indonesia itu mengadaptif, ada sekolah namanya sekolah yang cinta lingkungan itu ya Bu ya. Sekolah apa namanya? Adiwiyata ya Bu ya, gitu. Nah, program-program yang dibuat di sekolah itu sudah sangat hebat, Bu. Seperti di sekolah anak saya ada satu minggu itu harus tamat berapa juz gitu ya. Terus juga anak-anaknya diberikan pemahaman, target pembelajaran yang menurut saya sungguh sangat luar biasa.
Namun program ini menjadi berantakan Ibu ketika pulang ke rumah si orang tuanya tidak dengan visi yang sama. Betul ya Bu Susi gitu ya pertanyaannya. Pulang ke rumah visinya nggak sama gitu ya. Nggak paham nih sama yang dibikin sekolah nih maunya begini ya. Konsepnya begini, terus standar operasionalnya begini, hasilnya pengen begini gitu ya. Tapi ketika itu libur seminggu atau 2 minggu aja itu akan berantakan. Kenapa ya Bapak Ibu ketika berhasil? Pertama Bapak Ibu pendidikan karakter, kajian teorinya itu harus melalui pembiasaan yang teratur dalam lingkungan yang mendukung proses pembelajaran tersebut. Jadi ketika di awal tahun sekolah membuat program kalender tahunan atau kalender kegiatan sekolah, jangan hanya jangan hanya si koordinator kurikulumnya saja dan bu guru yang duduk di sana. Kata kunci keberhasilan yang paling sederhana adalah sekolah itu butuh dukungan dari ekosistem sekolah. Ekosistem sekolahnya itu siapa? Warga sekolah. Warga sekolahnya itu siapa? Orang tua siswa dan guru. Dan semua hal yang terkait dengan manajemen sekolah di dalamnya. Jadi ketika Bapak Ibu terus juga semua yang buat kurikulum sekolah di awal tahun, ketika buat itu sosialisasikan. Kenapa program ini dibuat? Apa tujuannya? Apa capaiannya? Dan itu terus disounding Bapak Ibu setiap tahun. Kalau perlu memang dibuatkan secara khusus gitu kan, sekarang mah udah musim ya ininya ya video pembelajaran secara mutakhirnya gitu, itu terus digaungkan supaya memang brainstormingnya si orang tua siswa itu satu paham, satu visi dengan kita. Ketika satu visi, satu misi, dia bisa mentransfer atau menjelaskan apa sih sebetulnya goal yang ingin dicapai di sekolah. Jadi ada keseragaman Bunda, itu poin pertama Bunda Suci. Jadi ketika buat kurikulum berdasar, boleh si koordinator kurikulumnya itu merencanakan dengan baik, tapi tetap harus disosialisasikan. Karena kurikulum yang baik menurut saya adalah kurikulum yang adapted dengan lingkungan atau budaya setempat. Kalau memang di tempat Bu Suci itu target pembelajarannya adalah 1 week, 1 JUS contohnya, maka sosialisasikanlah itu. Sehingga si orang tua itu bisa paham. Dan nggak ada yang namanya bias gitu ya ketika itu. Demikian pula Bapak Ibu yang terjadi di sekolah berwawasan lingkungan. Ketika di sekolah udah adiwiyata, udah bagus, anak-anak udah disuruh ngumpulin sampah, udah nanam dan segalanya. Balik ke rumah boro-boro ada kesadaran tentang sampah. Kenapa? Karena lingkungan di rumahnya enggak support on. Gitu ya, enggak mendukung. Akibatnya ya jadinya jomplang terus gitu ya. Jadinya ada otak yang kanan bilang oke, otak yang kiri menolak gitu. Yang ini bilang tidak bagus, yang ini baik-baik saja karena nggak ada kesepahaman visi dan misi. Itu yang mungkin menjadi keresahan kita juga Bapak Ibu sekarang ini ya. Jadi sekali lagi saya titip pesan nih buat Bapak Ibu yang hebat hari ini. Ini udah memulai tahun ajaran baru. Yuk kita buat kurikulum secara bersama-sama, nggak sendiri-sendiri. Terintegrasi itu artinya memang bersatu penuh dengan pembelajaran. Kurikulum yang baik itu kan melibatkan sosial emosional di dalamnya, melibatkan pembelajaran diferensiasi, dan juga harus melibatkan warga sekolah di dalamnya. Sehingga kata kunci keberhasilannya menjadi terukur. Begitu Ibu Suci. Ya, mudah-mudahan keep fighting, keep spirit untuk terus membersamai anak-anak ya supaya menjadi generasi yang solehah. Ada lagi yang resah dan gelisah menunggu di sana? Aduh, ada yang resah nggak Bu Siti? Kuliah. Iya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin minum ya, agak keselak ini, boleh punten pisan ya. Bunda, ini kan kemarin saya menemukan satu kasus nih Bun. Terus saya rasakan adalah ketika anak membuat kode bar di tangannya dengan pakai itu Bun, pakai gunting. Itu di jam sekolah. Itu yang saya rasakan, ini anak ada permasalahan apakah di rumah? Kenapa anak bisa membuat garis-garis menyakiti tangannya sendiri? Di saat jam pelajaran, kata anak sekarang mah itu lagi mengkode bat, nah katanya ada di TikTok seperti itu. Terus ketika saya panggil orang tuanya, ternyata orang tuanya kalau dilihat dari sisi pembelajaran itu baik, dalam artian masih memperhatikan kondisi anaknya, sebagaimana ibaratnya layaknya orang tua lah. Kayak misalkan ada keterbatasan pada saat penggunaan handphone dan sebagainya. Ternyata diselidik itu anak dari keluarga yang broken. Jadi itu
orang tuanya pisah sudah 3 tahun, kemudian ayah dan ibunya menikah lagi. Nah, di situ saya merasa bahwa ketika dia di sekolah itu baik-baik saja, tidak ada permasalahan apapun. Dari sisi akademik dia tidak terlalu ibaratnya bisa mengikuti meskipun ada beberapa yang tidak fokus. Cuman ketika balik ke rumah, orang tuanya merasa bahwa ini anak kok di rumah beda banget gitu. Kayak menyendiri, terlalu di kamar, dengan main handphone seperti apa. Tapi kalau di sekolah dia ceria gitu kan, biasa aja. Cuman pada saat kemarin tuh kondisinya saya lihat tangan dia, kenapa ini nak, kok kamu melakukan hal seperti ini? Itu saya temukan tidak 1-2 orang, banyak malah anak seperti itu. Anak perempuan rata-rata seperti itu. Ternyata mereka itu punya permasalahan dengan keluarganya sendiri. Jadi mereka itu sulit untuk berkomunikasi baik dengan ayah atau ibunya, terutama dengan ayah sambung ataupun ibu sambung. Jadi rata-rata yang sekarang saya resahkan adalah ketika saya mengajar anak yang kedua orang tuanya berpisah. Ketika kita kasih penanaman akhlak, ibaratnya dengan baik di sekolah, tapi sampai di rumah mereka resah lagi karena melihat kedua orang tuanya yang mungkin dengan kondisi yang tidak baik-baik saja seperti itu, Bun. Nah, bagaimana caranya kita menangani anak seperti itu? Di sekolah dia baik, tapi di rumah tidak baik. Dalam arti tanda kutip. Orang tuanya memang memperhatikan. Cuman kayak misalkan ada rasa anak itu merasa bahwa dia itu nggak sulit untuk curhat. Akhirnya dia kemarin lebih banyak curhat sama wali kelasnya. Sampai ke dia bilang begini-begini, Bun jangan sampai ketahuan sama Abi sama Umi ya. Iya, saya gitu. Nah, itu bagaimana cara menangani anak ketika kalau di sekolah mah dia mah fine-fine aja, tapi balik ke rumah murung lagi gitu. Bagaimana solusi yang terbaik untuk kami sebagai guru, padahal itu sudah ranahnya bukan ranah sekolah gitu, udah ranah dari keluarga sendiri. Itu saja mungkin Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Horia, dengarnya saya agak serem gitu ya. Anak zaman sekarang luar biasa, kemajuan teknologi itu telah banyak sekali membawa perubahan ya Bu. Salah satunya adalah efek tadi gitu ya. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwa sekali lagi Ibu, bagaimana pola asuh itu mempengaruhi kematangan emosional anak. Anak yang tumbuh dengan rasa disayangi gitu kan, pernah dengar seperti itu ya Bu ya, anak yang tumbuh dengan rasa dihargai maka dia akan belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh. Anak yang tidak pernah dihargai, tidak pernah didengar, dia maka akan menjadi pribadi yang tertutup seperti itu ya Bu. Itu hukum alamnya. Kita kan juga seperti ketika tadi di bab pertama, di poin pertama, ketika kita dihargai, ketika kita penuh dengan rasa syukur maka akan menimbulkan ketenangan. Poin selanjutnya, kenapa dia kok ngerasa tenangnya di sekolah? Karena mungkin sekolah adalah lingkungan yang ramah dan nyaman untuk dia. Mungkin saat ini ibu adalah orang yang menurut versinya dia paling nyaman. Ketika kembali lagi ke poin selanjutnya, pulang ke rumah, dia malah nggak nyaman karena mungkin tidak dihargai. Iya betul, mungkin seperti itu. Seperti itu Bu, kalau dia siapapun itu ketika nyaman dia kan mau cerita gitu ya. Saya punya utang loh sekian juta sama si X gitu. Tapi ketika ibu nggak nyaman kan ibu nggak mau cerita, menyimpan itu rapat-rapat. Karena mungkin orang yang dia lihat atau figur yang ibu lihat anak itu lihat di sekolah emang baik bisa menyimpan semua rahasia tersebut. Jadi tugas kita sebagai pendidik apa Bu? Nah, ingat Bu, kita punya tupoksi, tugas, fungsi dan tanggung jawab kita sebagai sekolah gitu. Itu yang harus selalu Ibu ingat gitu ya. Kita boleh memperhatikan dengan seksama kematangan sosial emosional, tapi sekali lagi kita butuh kerjasama dari orang tua siswa. Apa yang Ibu sudah kerjakan itu sudah benar, menginformasikan secara rinci, secara detail gitu ya. Perkembangannya seperti ini loh, anak Bapak Ibu loh gitu loh. Kalau bisa dicatat Bu dengan rinci. Jadi nanti kalau ada segala hal yang di luar konteks harus dipertanggungjawabkan ya memang kita sudah bekerja secara tupoksi gitu ya Bu. Poin selanjutnya tentu sebagai guru Bu, kita hanya bisa bekerja secara profesional di ranah sekolah. Kalau udah masuknya di ranah lingkungan rumah, kita akan sulit ya Bu ya masuk ke dalam sana gitu. Apalagi kejadiannya memang di rumah. Orang tuanya dalam tanda kutip itu ya Bu ya berpisah gitu. Tentu akan kerjanya double cover. Jadi kalau saya setuju tupoksi kita sebagai guru di sekolah adalah bekerja saja sesuai dengan tupoksi guru, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa.
Belum tentu kan ya Bu, anak yang datang dari keluarga maaf broken home ketika ke sekolah juga jadi anak yang ajaib gitu ya. Ketika sekolah bisa memfasilitasi dengan kegiatan yang menyenangkan, si anak bisa menerima dia dengan rasa syukur, bisa menerima segala bakat dia dengan baik. Itu adalah cara ibu untuk beramal soleh dan berkontribusi untuk mengurangi yang tadi naon itu teh namanya tadi garis-garis TA-nya Bu ya. Kata anak-anak mah kode bat katanya. Kode bat, Saya juga ya, kode bat ya. Itu adalah iya, cara ibu kayak untuk gitu. soleh ya, Iya. mengurangi apa namanya Bu, mengurangi apa namanya tadi dampak sosial. Dia kan begitu karena ingin diperhatikan ya Bunda ya, karena mungkin aku merasa seorang diri, kabogoh tuh acan punya, jadi we orang galau, sok we diginiin. Ntar we Iya. bermain TikTok. Coba deh Bu perhatikan kecenderungan anak yang datang dari status keluarga yang baik, ayah ibunya mungkin terpelajar, maksudnya bukan ayah ibunya teratur, melimpahkan kasih sayang baik. Nggak rada suka jarang TikTok nggak? Coba kalau ibunya sibuk TikTok, kerja. Betul, benar-benar. Kasihan, butuh perhatian Bu. Dia kan kayak gitu pengen diperhatiin gitu. Dan dia ngerasa ibulah satu-satunya orang yang bisa mengerti, memahami gitu. Karena dia kalau cerita sama ibunya belum tentu. Mungkin kata ibunya aja di depan ibu baik-baik saja gitu ya. Apakah di rumah bisa menjamin? Jadi tugas kita sekali lagi kembalikan ke tupoksi sebagai guru. Next adalah buatlah pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Kalau kita udah buat pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa, datang kesadaran penuhnya untuk apa namanya mau menceritakan, berinteraksi, saya rasa itu udah cukup Bu. Karena kalau berbicara ke ranah yang ke belakang itu juga apa saya rasa bukan tupoksi guru sesungguhnya. Tugas kita mengarahkan, memberi teladan, tentunya ada lingkungan yang juga harus kita jaga gitu ya. Bunda cantik, Bunda Siti, terima kasih banget ya. Agak ngeri ya Bunda Eriso lihat dengernya bikin apa? Kode bat. Kode bat. Ya, terima kasih Bunda. Oke. Bunda apa teman-teman sekalian, ibu-ibu yang soleh hari ini, nah inilah disebutnya dengan konsep dari modul ini. Ops, ini maju-maju nih ya. Pertama, ketika kita belajar modul ini, berharap bisa sadar tuh apa yang disebut dengan kesadaran diri. Bagaimana sejatinya manajemen diri. Nanti saya akan mengkaitkan dengan kasus yang terjadi di lingkungan sekolahnya Ibu Siti tadi ya. Terus bagaimana keterampilan berrealisasi, bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini konsepnya. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai pendidik bisa menimbulkan kesadaran diri pada anak, seperti kasusnya Bu siapa tadi? Punten, Bu Siti ya. Anak ini sadar dengan dirinya siapa dia akan bisa memanage dirinya. Saya mah si X yang punya potensi seperti ini. Maka yang harus saya lakukan untuk memanage diri saya adalah ini. Salah satunya adalah saya harus memiliki keterampilan sosial atau keterampilan diterima di lingkungan sosial saya. Anak yang diterima di lingkungan sosial, anak yang tumbuh dengan kecerdasan emosi yang baik, diterima baik-baik, dia punya banyak teman yang bertanggung jawab. Makanya nggak ada galau-galauan bikin kode bat, Bu. Karena dia sadar siapa dia, apa yang diambil itu keputusannya harus bertanggung jawab, dia punya banyak teman, punya sahabat, sehingga segala sesuatu yang diambil itu betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena sekarang sangat sulit Bu anak SMP itu punya konsep seperti itu. Saya nggak boleh pacaran sama Bunda karena sama Bunda dilarang. Tapi ada kan anak SMP nggak boleh pacaran saat ini tidak membutuhkan pacaran. Kenapa? Dia sadar belum waktunya misalnya. Kalau berbuat ini akan berakibat apa? Sehingga segala sesuatunya bertanggung jawab. Itu sulit ya Pak Ibu untuk seperti itu gitu ya. Si anak itu bisa bertanggung jawab segitunya itu akan sangat sulit. Kalau memang pembelajaran sosmednya nggak berjalan. Dan ini butuh kesatuan penuh, integrated yang seperti Bu Susi bilang. Dari TK-nya gurunya sudah menimbulkan kesadaran diri tentang siapa saya, apa saja potensi yang saya milikinya, ini bersambung ke SD, ke SMP. Jadi efek dominenya itu banyak sekali dari mulai pendidikan yang paling bawah, taman kanak-kanak, sampai nanti SMA itu berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu tentunya nggak bisa kerja sendiri hari ini. Syukur-syukur kalau di sini memang apa namanya Bapak Ibu sudah bisa menerapkan itu ya. Nah, kesadaran penuh atau mindfulness itu apa sih Bapak Ibu? Konsepnya fokus sama segala sesuatunya. Memiliki rasa
ingin tahu tanpa prasangka atau menghakimi. Sekarang banyak banget orang yang Bu, ada sebuah peribahasa, don't judge the book by its cover but please judge the book by its content. Jadi baru ngelihat kulit luarnya aja udah asumsinya udah, oh si Anu X, ini X, banyak gibahnya gitu ya. Nah, sekarang kita kupas lebih jauh ya Bapak Ibu, kaitannya pembelajaran SOSEM tadi dengan lingkungan sekolah. Nah, ini sel ya, social emotional learning yang tadi, pembelajaran sosial emosional itu berpengaruh kepada 4 poin pokok nih yang saya tunjuk. Pertama, apabila sel itu diterapkan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kesadaran diri dan kesadaran sosial emosionalnya. Anak itu nggak sembarangan tadi ya, seenak-enaknya aja, karena dia memiliki manajemen diri. Apa yang dikerjakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang harus dilakukan oleh kolaboratif. Maka Bu Susi tadi menceritakan kalau di sekolahnya adalah sekolah Al-Quran, sama seperti di sekolah anak saya yang punya target sekian juz. Gimana caranya supaya berhasil? Harus kolaboratif. Harus melibatkan seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkannya. Jadi ketika Bu Susi bikin program tahunan, bikin contoh, oh ini harus ini, berarti Bu Susi harus melibatkan anak dan orang dewasa. Jadi ketika bikin program tahunan, ya kita juga harus bisa melihatnya dari kacamata anak, bukan sekedar dari kacamata si koordinator kurikulumnya aja. Seperti itu. Kita juga harus melibatkan orang tua siswa di awal tahun untuk mendengarkan. Supaya apa? Supaya pengetahuan, keterampilan, sikap positif, dan aspek sosial emosional anak itu dapat. Jadi ketika pembelajaran sosial emosionalnya dikerjakan secara kolaboratif, maka segala sesuatunya akan berlangsung dengan baik. Jadi ketika kita bikin program sekolah yang contohnya budaya tertib di sekolah, budaya buang sampah itu harus dikerjakan bersama-sama. Nggak bisa cuma guru kelasnya aja. Ya, karena pada akhirnya Bapak Ibu, ketika pembelajaran itu dilakukan secara kolaboratif, maka akan menimbulkan budaya positif di kelas. Nih, yang warna kuning. Ya. Ketika sel dilakukan secara kolaboratif berhasil, ini akan menjadi budaya positif dalam lingkungan kelas. Kalau di lingkungan kelas berhasil, budaya buang sampahnya harus tepat waktu, di kelas itu nggak boleh buang sembarangan, ini akan menjadi budaya sekolah yang bersih. Di sekolahnya udah berhasil, sekolah berhasil ini mengerjakannya secara kolaboratif di lingkungan keluarga. Keluarganya paham tentang bagaimana pemberdayaan sampah, sekolahnya mengerti, diberdayakan pula di kelas. Ini akibatnya apa Bapak Ibu? Komunitasnya akan paham. Akibatnya menjadi sebuah kesempatan belajar yang selaras. Itu yang kita pingin ya Bu Susi. Jadi ketika Ibu Susi punya program One Day One Juice, itu betul-betul harus dimulai dulu dari lingkungan terkecil dulu. Bagaimana program itu dibuat dari dalam kelas dengan melibatkan anak. Kira-kira anaknya demennya gimana sih One Week One Juice-nya itu, polanya mau bagaimana? Atau ketika cerita mengenai penghijauan yang baik itu, atau kebiasaan budaya kelas mengenai aturan kelas itu kayak gimana? Udah berhasil nih di dalam kelas, lingkupnya dibawa ke dalam sekolah. Jadi ada tahapannya step by step. Demikian pula ketika ada kasus anak yang tadi bikin tanda ajaib tadi di tangan. Maka berikan dulu aktivitas yang membuat dia merasa dihargai di dalam kelas. Lantas meningkat lagi ke dalam sekolah, dalam skup yang lebih besar. Baru nanti pembiasaan ini dibawa ke keluarga. Jadi matching gitu ya Bu ya, nggak berdiri dengan sendirinya. Kita harus kembalikan lagi ya Bu kepada profil pelajar Pancasila di mana di dalamnya memang butuh gotong royong dan kerja kolaborasi. Ibu Dewi nanti diingatkan ya, berkenan dengan waktu, saya suka bablas soalnya. Nah, Bunda. Ya siap. Nanti diingetin aja ya. Nah, tujuan dari apa? Tujuan dari PSE itu, pembelajaran sosial emosional itu apa? Kesadaran diri pertama itu memberikan pemahaman. Oh, kalau saya melakukan X itu begini. Juga memberikan penghayatan untuk mengolah emosi. Jadi anak yang datang dengan kesadaran diri yang baik, dia akan punya pemahaman yang baik, punya penghayatan yang baik, dan kemampuan untuk mengolah emosi. Ini gak gampang. Dari kesadaran diri yang baik, dia punya manajemen diri untuk menetapkan atau mencapai tujuan yang positif. Anak yang punya kesadaran diri yang baik, manajemen diri yang baik, dia nggak akan tawuran. Dia nggak akan bikin kode-kode yang aneh-aneh. Karena dia tahu untuk apa dia hidup, untuk apa dia punya tujuan. Tunggu dulu, kata itu udah dinyalain. Oh.
datang dengan kesadaran sosial atau dapat merasakan empati. Ketika dia bisa merasakan, oh gurunya tuh sayang, nasi. gurunya tuh enak. Iya, gurunya sayang loh sama saya gitu ya. Jadi dia bisa merasakan empati itu. Dia nggak akan buat yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Tadi kan ya diawali dengan rasa syukur, maka akan menimbulkan kenangan. Ketika dia bisa merasakan ada kesadaran sosial di dalamnya, semua orang merasakan empati, dia punya kesadaran diri dan punya manajemen diri yang baik. Sehingga ketika dia punya kesadaran sosial, manajemen diri, dia juga bisa membangun dan mempertahankan nilai positif melalui hubungan prinsip. Dia buat segala sesuatunya bertanggung jawab. Jadi PSE itu yang dibuat yang diramat di Fadil anak kelas 8A. Dia dari tengah, yang di belakangnya saya kurang apa. Anak Bamat juga kayaknya. Ini udah sore ya, jadi banyak ini pemberitahuan mendadak. Nah, pembelajaran sosial emosional ini indikator pencapaiannya dapat terlihat dari tadi 5 peningkatan KSE. Kalau KSE-nya manajemen dirinya bagus, kesadaran dirinya bagus, itu akan mendatangkan perilaku positif. Pembelajaran PSE ya apabila dicapai, lingkungan belajarnya suportif, itu akan menimbulkan apa Bapak Ibu? Penurunan perilaku negatif. Kalau yang tadinya sering bikin tanda tanda karena dia punya kesadaran diri, manajemen diri, dan sebagainya, maka perilakunya menjadi positif. Maka dia nggak akan mau lagi bikin tanda tanda. Nah, pembelajaran sosial emosional itu tercapai, terlihat indikator pencapaiannya apabila tingkat stresnya berkurang di kelas itu. Tingkat stresnya kurang apa Bapak Ibu? Muridnya happy gitu loh. Kalau happy kan beda ya, pembelajaran yang happy itu ya, hingga meningkatkan performa akademik murid. Nah, ini mungkin menjawab kalau sekolahnya mau uannya baik, performa akademik muridnya juga baik. Poin apa yang pertama kali dikerjakan Bapak Ibu? Buat dulu pembelajaran yang menyenangkan anak. Merangsang kreativitas melalui pembelajaran berdiferensiasi, merancang pembelajaran yang mendorong anak untuk punya perilaku positif melalui kegiatan proyek dan program-program yang bisa menguatkan pendidikan karakter seperti misalnya tadi one day one juice, literasi, terus kegiatan-kegiatan lain, field trip yang bisa mendorong anak-anak untuk punya raga jiwa, perilaku yang baik, itu akan meningkatkan performansi akademik anak-anak. Jadi sekali lagi sore ini koordinator kurikulum, pemangku keputusan di sekolah, guru-guru hebat, yuk kita perbaiki dulu pembelajaran PSE-nya ketika kita mau Indonesia ketika tercatat di Times itu sebagai negara yang memang bukan nomor berapa teman-teman, nomor 5 dari belakang ya gitu, tapi memang nomor 5 dari depan. Karena apa? Karena indikator terbaik dalam kesuksesan pembelajaran itu dinilai dari sejauh mana perilaku positifnya itu terlihat, bagaimana kreativitasnya terukur melalui dia bisa membuat inovasi, kreativitas, kemandirian. Barulah bangsa kita disebut bangsa yang memiliki tingkat kecerdasan yang baik, performance akademiknya baik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa bangsa kita termasuk kecerdasan akademik baik? Saya bertanya pada Bapak Ibu, masihkah Bapak Ibu menyajikan pembelajaran yang sama dengan model yang sama, dengan apalagi Bapak Ibu memaksakan siswa untuk menyelesaikan target tertentu? Yuk hari ini kita sama-sama merenung. Masih nggak seperti itu Bapak Ibu? Kita mengajak semua siswa yang ada di dalamnya untuk berlomba-lomba menyelesaikan target materi yang mungkin bagi kita sih mudah, tapi untuk anak SMP dan SMA mungkin kajiannya nggak terlalu bukan nggak dibutuhkan ya, lebih akan menarik ketika dia memiliki program yang memang berasal dari dalam dirinya sendiri. Tetap temanya sama hingga performa akademik muridnya menjadi baik. Nah, fakta penting yang harus kita ingat sore ini Bapak Ibu, murid yang berkembang secara sosial emosionalnya pada saat yang sama dia sebetulnya berkembang juga secara akademik. Tadi kan dijelaskannya ketika apa hubungannya gitu ya, karena murid yang berkembang secara sosial emosionalnya baik, mereka berkembang juga secara akademik. Ya, sekolah yang mengabaikan perkembangan keterampilan sosial emosionalnya akan membawa akibat yang buruk.
secara akademik. Jadi ketika kita extra jos, neken we ke pelajaran yang berbau kognitif tanpa memperhatikan sosial akademiknya, itu sebetulnya membawa keterampilan sosial yang kurang baik. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Ini kata kuncinya. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan akhlakul karimah, ya, perkembangan anak, itu harus dikerjakan secara sengaja terus-menerus, berulang-ulang kali. Bapak Ibu pernah ngajarin anak autis nggak Bapak Ibu gitu ya? Nah, anak autis itu kan treatmentnya satu ya Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan anak berkebutuhan khusus, itu harus dikerjakan secara sengaja, berulang-ulang dan konsisten di dalam. Ya, saya tarik napas dulu karena butuh apa? Butuh udara segar. Ada yang mau berbagi dulu atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik Bapak Ibu, ada kesempatan dari narasumber. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Izin menanggapi yang tadi ya. Ya, Oh, baik, silakan Bu Susi. Ya. Sebenarnya terkait target-target yang akan dicapai, terutama dalam pembentukan karakter ya, integrated gitu kan. Karena insya Allah untuk akademik bukannya kami menyampingkan gitu kan. Sekolah di kami itu dua itu kita penanaman adab akhlak gitu kan, dan pembiasaan sekolah gitu kan, seperti itu. Itu sudah kami sampaikan untuk anak-anak di MPLS, kemudian untuk orang tua siswa di SOT, sekolah orang tua, karena itu harus apa namanya, ketika ingin menjadi anaknya ingin bersekolah di kami, SOT itu perlu dan mutlak. Kalau tidak SOT tidak boleh masuk ke kelas ke sekolah kami gitu kan, seperti itu. Karena kami bukan penjahit gitu kan, di mana mereka bawa bahan dan kita yang memula dan menjahit gitu kan, seperti itu. Ya kan, tetapi begitu ya, mungkin karena saking sayangnya orang tua gitu kan. Jadi mereka seperti putri salju, seperti raja kalau sudah pulang gitu ya. Jadi akhirnya itu tadi gitu kan. Mungkin ini insya Allah sih akan ditambah gitu kan, bahwa SOT itu tidak harus di awal gitu kan, tapi mungkin ada pekanan gitu kan, apa bulanan gitu ya, seperti itu untuk menguatkan begitu. Iya. Begitu Ibu narasumber. Terima kasih Bu Susi. Jadi SOT ya, kalau di tempat lain mungkin parenting ya Bu ya, seperti itu ya paketnya ya. Memang harus apa supaya berjalan, salah satunya adalah bagaimana pembiasaan itu dihukum secara kolaborasi melalui program parenting sekolah. Parenting sekolahnya berjalan dengan baik, itu apa namanya, banyak hal yang bisa tersampaikan dengan baik gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kan ada sebuah kata kunci ya ketika ketika kita membuat program. Kasih duit tadi sama Rahmat, kita ada yang mau dibeli misalnya, yang satu motor 2 orang, ini yang satu motor si Rahmat bertiga. Oke. Sponsor nggak apa-apa, ini pas waktunya pulang mungkin ya jam 4. Iya, iya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Supaya lapangan parkirnya penuh dengan jemputan. Nggak apa-apa Bu, back soundnya habis pas jam pulang kan tadi, soalnya kita agak agak melambat kita ya. Betul. Melambat ketika masuk ya. Saya juga kan dititipin amanah oleh Bu Harti untuk pas waktu ya. Jadi ketika masuknya sesuai dengan jamnya gitu. Saya mohon maaf ya kalau saat ini Bapak Ibu menjadi terjolimi waktunya ya. Punten bisa menjadi gitu Bunda cantik. Program parenting yang berkesinambungan tentunya nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Biayanya besar, terus juga butuh pemahaman, butuh kolaborasi. Kadang-kadang parenting yang terlalu sering juga membuat orang tua bosan. Makanya harus ada trik-triknya Bapak Ibu. Sehingga bisa parentingnya berjalan sukses, program sekolahnya juga berjalan sukses. Itu Bu Susi ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi saya yakin dari pembicaraan dengan Bu Susi, sekolah Bu Susi itu memiliki program-program yang tentunya sudah ada PSE-nya di dalamnya ya. Karena ini ya, target-targetnya kelihatan seperti itu ya. Oke, itu poin yang selanjutnya Bu Susi, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Salah satunya melalui sosialisasi yang lebih giat lagi melalui program parenting sekolah dengan melibatkan orang tua siswa di dalamnya. Kadang-kadang kita memang ada edukasi ya, pendidikan untuk orang tua siswa. Ya
kita butuh terus di charger ya Bu ya. Kalau baterai kan kudu harus terus diberikan ini ya, komunitas ya biar kuat gitu ya, seperti itu. Terima kasih loh Bu Susi untuk berbagi hari ini gitu ya, nggak bosan-bosan. Sama-sama untuk menjeda guru-guru hebat yang lain Ya, sedang memulangkan muridnya mungkin. ya Bunda Susi, terima kasih pesannya. Nah, ini saya lanjut ya Bunda Susi, ini adalah kompetensi sosial emosional yang harus kita tanamkan atau kolaborasi emosional castle itu tadi ya. Pertama, manajemen diri harus ada pada anak didik kita. Tadi sudah diterangkan gitu ya. Kesadaran dirinya juga harus ada. Sehingga segala sesuatunya ketika dia termanage dengan baik, saya ulang, timbul kesadaran diri hingga pengambilan keputusannya menjadi bertanggung jawab. Ya. Ketika pengambilan keputusannya bertanggung jawab, itu akibat dari kesadaran sosial yang tinggi dan keterampilan berrelasi. Itu adalah kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki. Selanjutnya, kesadaran diri itu definisinya apa? Kesadaran diri itu kemampuan untuk memahami perasaan emosi. Jadi anak yang atau siswa yang paham mengenai perasaan emosi dan nilai-nilai diri sendiri tentang bagaimana pengaruh perilaku diri dari berbagai situasi sosial, itulah definisi dari kesadaran diri. Contohnya apa? Dia dapat memahami tentang bagaimana kekuatan aset diri dan budayanya dia. Dia bisa tahu sejauh mana kekuatannya dia. Ya, kalau saya lihat Bu Susi orangnya santun, nah, itu merupakan sumber kekuatannya dia ketika dia berrelasi, bisa punya banyak teman gitu ya. Terus yang berhubungan dengan kesadaran diri adalah integritas atau kejujuran. Zaman ayeuna mah susah cari orang yang berintegriti atau punya kejujuran. Yang udah kesadaran diri untuk poin ini paling sulit dicari ya. Sekarang mah banyak orang yang pura-pura jujur. Tapi yang betul-betul jujur nggak ada ya, susah gitu ya dicari. Karena apa? Tadi nggak timbul kesadaran dirinya. Kemampuan untuk memahami perasaan. Kalau kita berbuat tidak jujur atau berbohong, dampaknya ini. Tidak timbul kesadaran dirinya. Selanjutnya, apa itu kesadaran diri? Contohnya, dia bisa mempertimbangkan prasangka dan bias. Jadi ketika siswa atau Bapak Ibu sebagai pengajar bisa mempertimbangkan perasaan ini, yang timbul nanti ada kesadaran diri. Oh, kalau begini akan nyakitin orang. Kalau begini akibatnya, kalau kita nggak menciptakan budaya seperti ini, akan menimbulkan prasangka, bias, nggak bagus. Sehingga segala sesuatunya betul-betul dipertanggungjawabkan. Memilih pola pikir bertumbuh ya, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Nah, sekali lagi Bapak Ibu diingatkan untuk mengembangkan minat anak dan menetapkan arah tujuan hidup. Anak itu di sekolah sebetulnya minatnya apa gitu ya. Terus arah tujuan hidupnya kepengen apa? Nah, itu dia. Akhirnya kalau dia ditanya tentang banyak hal di sekolah itu menjadi menyenangkan karena ke sekolah seperti kasus yang terjadi pada ibu yang satu lagi tadi ya, bagaimana dia lebih nyaman ketika curcol sama gurunya. Iya karena si gurunya itu lebih mengembangkan minat dan menetapkan arahnya, bisa paham gimana perasaan anak di sekolah ketimbang orang tuanya. Nah, apa itu manajemen diri? Manajemen diri secara singkat itu disebutnya kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, perilaku ya yang secara efektif itu dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan aspirasi. Jadi manajemen diri itu secara singkat adalah how to manage emosi. Ya, kalau di kelasnya Bu Susi mungkin di sekolahnya Bu Susi mungkin untuk mengelola emosi ada kegiatan pengayaan ya. Nah, itu mungkin dalam menghafal Al-Qur'an. Atau kalau di tempat lain mungkin kemampuan mengolah raga dan emosinya ada nggak yang bisa beri contoh Bapak Ibu? Kalau di sekolah yang seperti sekolah musik kita tahu, tapi ada nggak di tempat lain yang bisa memberikan contoh bagaimana kemampuan untuk mengolah emosi itu? Perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan aspirasi. Orang yang cerdas bisa memanage diri dengan baik, dia biasanya bisa mengolah dirinya, nggak gampang marah, dapat mengidentifikasi strategi dan pengelolaan stres. Demikian pula anak. Ketika dia bisa mengidentifikasi nih saat ini ujian nih ulangan banyak gitu ya, dia akan terhindar dari stres. Beda dengan anak yang tidak bisa mengidentifikasi sejauh mana ini dirinya. Nah, terus ketika anak itu dapat emosinya dengan baik, dapat mengidentifikasi apa saja yang menjadi kesenangannya, apa saja yang tidak baik, apa saja yang boleh, itu kan indikator kalau dia bisa mengolah stres. Sehingga dia termotivasi untuk menunjukkan bagaimana sejatinya dia.
Bagaimana dia menunjukkan kedisiplinannya? Melalui apa Bapak Ibu? Melalui keterampilan yang dia punyai. Sehingga dia bisa memperlihatkan bagaimana sejatinya keberanian untuk mengambil inisiatif. Nah, itu ciri-ciri anak, ciri-ciri siswa atau orang yang memiliki kecerdasan manajemen diri yang baik. Nggak gampang marah, dapat mengelola stres, dia dapat menunjukkan juga sifat yang disiplin, terus dapat memperlihatkan keberanian, dapat mendemonstrasikan nggak canggung di depan umum. Itu artinya dia punya manajemen diri yang baik. Bapak Ibu ketika dapat contoh case ini di kelas, Bapak Ibu sudah bisa menandakan, oh ini artinya anak ini memiliki manajemen diri yang sangat baik. Oke. Sebelum ke manajemen diri, saya mau bertanya ulang, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, apa itu yang disebut kesadaran sosial? Kesadaran sosial itu adalah definisinya kesadaran untuk memahami sudut pandang yang dapat berempati. Nah, ini yang paling tinggi. Di zaman ayeuna cenah sangat sedikit sekali orang yang bisa menunjukkan empati. Udah di parkiran. Lihat gimana? Termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dalam konteks yang berbeda. Nah, ini tadi sekali lagi. Sorry ya Pak Heri, Bu Eti baru aja pulang. Punten Bapak Ibu, saya izin dulu. Ya. Keselak keringan, aduh, ada saking terlalu ini ya, terlalu hotnya. Aduh, baik. Minum dulu Bu Rizka. Habis minum istighfar 20 kali biar ada kesadaran diri dan manajemen diri ya teh tua. Iya Bunda ya, terlalu serius menyampaikan materi nanti Bunda-bunda stres ya. Iya, saya teh kan jelita Bunda, jelang 50 tahun. Jadi kalau udah agak lama suka terbatuk-batuk. Ciri-ciri naon teh Bu moderator, ciri-ciri nenek lincah, Nelly. Gitu. Oke, saya kembali lagi. Nah, kita ada yang disebut dengan kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu kemampuan untuk memahami ya, sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Siswa kita ada nggak yang punya kesadaran begini nih? Bisa paham, kalau ada orang susah dia bisa paham, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Kadang-kadang kita bisa punya empati ketika itu satu geng aja, satu kelompok gitu ya. Contohnya apa? Kita nggak sembarangan jeplak gitu ya, kalau kata orang Bekasi di sini kan budayanya budaya Betawi, ngejeplak katanya tanpa kita pertimbangkan pendapatan dan pikiran orang lain. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma murid, saya itu guru. Wah, itu kata cuma murid, saya itu guru, guru selalu benar. Itu mohon disadurkan karena setiap murid itu punya potensi gitu. Kita nggak pernah tahu kan potensi murid dalamnya. Ingat, pasal 1 guru nggak pernah salah, yang salah adalah murid gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu berarti sebagai pendidik tidak memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Kesadaran untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain. Ketika kita bisa memahami sudut pandangnya siswa, kita akan bilang, poin pertama, guru nggak pernah salah, murid yang selalu salah. Itu kesadaran sosial emosional dalam kelasnya nggak akan tercapai. Maka tidak ada poin benar dan salah pada soal. Kita akan bertanya pada anak-anak sejauh mana pemahamannya. Kalau ada yang salah, kita bukan bertanya, kenapa bisa salah 20? Berarti kakak pahamnya sampai sini. Supaya paham kira-kira metodenya apa Kak? Gitu. Jadi anak nggak merasa ditekan pada saat itu. Ya, karena kita bisa di sana bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik kita. Kita bisa mengetahui sejauh mana kekuatan peserta didik kita. Makanya ketika guru yang punya kesadaran sosial yang baik di sekolah, yang tadi tidak punya tidak punya pasal pokoknya harus begini, guru selalu benar, murid selalu salah. Nah, nggak ada. Berarti saya bisa bilang, wah itu kesadaran sosial emosionalnya kurang. Karena apa? Dia nggak bisa menunjukkan empati dan rasa welas asih. Bagaimana pembelajaran di kelas bisa berlangsung dengan baik? Bagaimana komunikasi bisa berjalan dua arah jika gurunya nggak punya empati dan rasa welas asih? Ya? Hingga guru tersebut tidak bisa menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain. Ya, PR
segitu banyak dah kita Bu kalau ketika jadi mahasiswa, ketika PLPG, nah Ibu ketika ikut program guru penggerak, ketika apapun itu, ketika kita nggak bisa menunjukkan rasa empati, yang datang-datang orang jadi sebel gitu. Makanya ketika di program PGP saya selalu bilang sama CGP saya nggak menilai konten Bapak Ibu ya. Kalau konten kelasnya bukan di sini, saya melihat bagaimana prosesnya. Nah, saya juga berharap Bapak Ibu bisa menilai bukan hasil akhir 1 + 1 sama dengan 2, tapi bagaimana murid Bapak Ibu bisa berproses menghasilkan itu. Itu yang betul-betul kita tunjukkan. Bagaimana kita menjadi being respect, sehingga ketika itu bisa kita pahami, ketika sudut pandang itu bisa kita terapkan, mereka akan memiliki atau merasa apa namanya tadi Bapak Ibu dihargai, diberikan rasa syukur, timbul kenyamanan. Ya, sehingga mereka bisa mengekspresikan rasa syukur mereka melalui apa Bapak Ibu, melalui kemampuan, menunjukkan kemampuan atau kekuatan akademisnya. Nah, itu makanya ada hubungannya. Ketika Bapak Ibu menghargai murid Bapak Ibu bukan hanya dari capaian akademis, tapi bisa mempertimbangkan bagaimana pemikiran siswa kita, mengakui kemampuan dan kekuatannya, bisa menunjukkan juga rasa kasih sayang kita ketika murid itu ditekan gitu ya. Banyak nih soalnya gitu kan. Salah ternyata dari 20 soal 20-20-nya salah gitu ya. Kunaon ieu teh? Kita bisa nanya, apa sih Kak yang bikin kira-kira jadi berat gitu? Apa sih Kak yang kira-kira bisa didiskusikan gitu. Nah, dari situ si murid akan memiliki kenyamanan sehingga timbul kesadaran sosialnya gitu ya. Dari nyaman itu tadi hingga dia punya kekuatan, punya kemampuan. Makanya ketika sekolah mampu memfasilitasi gitu ya kesadaran pembelajaran yang menunjang sosial emosional, itu luar biasa dahsyatnya bagi kecerdasan pengetahuan siswa gitu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini kembali dari sini please, mari kita buat pembelajaran yang berpusat pada siswa ya, melalui proyek-proyek yang memang bisa merangsang siswa untuk terlibat di dalamnya gitu ya. Apalagi sekarang sudah pakai kurikulum merdeka Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu ada yang sudah pakai kurikulum merdeka di sekolah? Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika kita mempertimbangkan segala hal itu, maka yang terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya berkenaan dengan keterampilan berelasi itu apa Bapak Ibu? Keterampilan berrelasi adalah kemampuan untuk membangun, mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Jadi ini dibutuhkan baik dalam kehidupan dalam kelas gitu ya, kita bisa melihat sejauh mana potensi siswa, kita berikan dukungan, itu disebut dengan keterampilan berrelasi. Jadi kemampuan untuk membangun, mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya apa sih kemampuan berrelasi itu? Realnya murid bisa berkomunikasi dengan efektif, atau Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan efektif, dapat menunjukkan hubungan yang positif, dapat memperlihatkan kompetensi, kerja teamwork. Makanya sekarang kan kolaborasi ya, yuk kita bikin pekerjaan pakai teamwork, dilakukan secara kolaboratif. Sehingga apa? Sehingga dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Jadi ketika segalanya dikerjakan secara kolaboratif, murid yang sudah menonjol bisa melengkapi murid yang kurang menonjol. Murid yang sedang-sedang saja bisa membersamai. Jadi semua murid adalah unik, semua murid adalah istimewa. Ketika kita Ibu Rizka, punten. Yes. Mengingatkan waktunya ya. Boleh, nggak apa-apa diingetin. Ya kan kita berakhir 16.30 ya. Berarti tinggal? Ya berarti tinggal 6 menit lagi. Dan naon ce, udah kudu diingetin kalau nggak ngecebrek wae orang teke-teke. Iya. Kejar tayang dia. Dan naon ya Ibu, Bapak gitu ya, harus diingatkan karena kita udah ada di awal bahwa kita datang tepat waktu, selesai tepat waktu ya Bapak Ibu ya gitu. Oke, itu keterampilan berrelasi ya. Selanjutnya sambil sambil terakhir gitu ya, sambil terakhir nih satu slide lagi ya Bu ya. Nanti saya bagikan ini kepada Bu siapa? Kepada Bu Susi gitu. Bu Hartini. Bu Hartini juga contoh RPP-nya kayaknya nggak terkejar. Ya. Bu, nanti biar Bu Hartini langsung nge-share ke grup.
Iya, nanti saya bagikan RPP-nya, bagikan juga contoh pengambilan keputusannya. Hampura teka candak ya kalau di program guru penggerak sendiri ini beberapa episode Bu gitu ya. Jadi kalau 2 jam teh asa aduh kejar-kejaran. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, yang penting sudah dibersamai dan udah sedikit mudah-mudahan sedikit dibuka ya hari ini ya tentang apa sih PSE gitu ya. Nah, terakhir apa itu pengambilan keputusan bertanggung jawab? Sejatinya pengambilan keputusan bertanggung jawab itu adalah kemampuan untuk mengambil pilihan yang membangun yang didasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Itu sejatinya definisi dari keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kemampuan untuk mengambil pilihan berdasarkan atas kepedulian. Sangat jarang orang yang bisa saat ini bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab atau siswa yang ditemukan bertanggung jawab. Contohnya apa? Dia bisa menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan. Bisa mengidentifikasi mengenai solusi dan masalah pribadi sosial. Apa masalahnya, bagaimana solusinya. Ya, belajar membuat keputusan yang beralasan dan masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Itu definisi dari keputusan bertanggung jawab. Ketika dia ambil keputusannya, dia bisa belajar untuk membuat keputusan ini menjadi masuk akal atau tidak. Melalui filter apa dulu dia ambil keputusan itu dari data dan fakta. Jadi dia nggak main ujuk-ujuk ambil. Hari ini selesai jam 17.30 harus selesai gitu ya. Belum selesai udah itu. Faktanya apa? Jamnya dilihat gitu ya, datanya udah melengkapi belum? Nah, itu disebutnya dengan keputusan yang bertanggung jawab. Mengevaluasi konsekuensi dan tindakan. Jadi disebut bertanggung jawab ketika dia bisa mengevaluasi semua konsekuensi dan tindakan. Menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat baik dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Ibu, saya tarik nafas dulu, gitu ya. Izin untuk stop share dulu. Oke. Ya, ini lumayan fast track, fast track lagi, Ibu Siti. Ya. Ibu Dewi Ratih, moderator kita. Saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini karena kesempurnaan adalah milik Allah. Ya, kecukupan juga datangnya dari Allah. Saya mohon maaf teman-teman dari Kabupaten Bogor kalau hari ini tidak bisa mencukupi pertanyaan teman-teman, tidak bisa memfasilitasi semua hal. Tapi saya sangat beruntung hari ini bisa bertemu dengan Ibu Dewi Rati, Ibu Siti Asna, Ibu Umi Kulsum yang cantik sekali ya, saya bisa lihat ya. Bapak Ukon Orasik ya, tadi teh cetar membahana, Ibu Yesti, Bapak Muhammad Hanapi, Ibu Eli Solihat, Ibu Siti Huwairah, Ibu Eva, Ibu Suci, Ibu Saidah, Bapak Abdullah, Ibu Sri Haryani, Ibu Emma Fazri, Ibu Cucu Risdiani, Ibu Rohmah, Ibu Mai Helda Mulyana, Bapak Mulyana, Ibu Ella, Ibu Bapak Asnawi, Bapak Ibu nih saya agak bingung nih membedakannya. Ibu Bapak atau Ibu nih? Laki Bu, Asnawi laki. Oh, kalau Asnawi laki-laki, betul, Asnawi laki-laki. Apa namanya Bapak Pak Ibu nih? Kadariyati cewek kayaknya, Kadariyati dan Ibu Alwiyanti SPD, Bunda Ustazah Suci, terima kasih sekali untuk memberi banyak sekali warna hari ini. Nyuhunkeun hapunten. Mun aya kalepat, nyuhunkeun hapunten kalau ilmunya tidak bermanfaat hari ini, tolong diikhlaskan karena sekali lagi kesempurnaan milik Allah. Silakan saya kembalikan ke moderator yang super sekali. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Bu Rizka. Waduh, lancar ya Bu. Ibarat air tuh mengalir terus Bu. Berarti semangatnya luar biasa dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu yang sudah mendengarkan atau menyimak materi yang sudah disampaikan oleh Bu Rizka dapat dipetik untuk diikuti dan diimplementasikan ya, kurang lebihnya seperti itu. Amin. Amin, dan Bu. nanti mudah-mudahan dapat membangun wawasan di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Mohon dibuka Bapak Ibu untuk layar foto. Satu slide ya Bu, cukup ya? Ya, satu slide Bu. Cukup ini sepertinya.
Tuh cantik-cantik kan kalau dibuka. Tuh subhanallah Iya. ibu kan lihat teh meni geulis geningan euy. Lihatnya Ustazah Susi wae tadi teh. Ya, Bu Ella, Bu Alwianti silakan buka. Mulyana, Ibu Maihilda, Ibu Eva, Ibu Saidah, Ibu Roma, Ibu Yesti, silakan dibuka. Senyumnya Bu, Bapak maaf, Ibu. saya di motor ya. Oh iya, di motor. Ya, jangan Bu kalau di motor. Oke, Bu Roma, Bu Ella, Bu Liana, Mbak Hilda. Oke, fokus ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, fotonya sudah terekam. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka Novalia sebagai narasumber pada hari ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sebagai peserta yang pada hari ini turut hadir di acara virtual, dan ternyata semangat Bapak Ibu itu tetap terpatri di dalam diri demi dunia pendidikan bersama, memajukan bersama di sekolah kita masing-masing. Untuk pada hari ini kami cukupkan dulu pertemuannya, dan kita nanti bertemu kembali pada hari esok di hari kedua dengan narasumber yang beda, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap eksis, tidak ada halangan apapun, dan semoga segala sesuatunya diberi kelancaran. Amin, Untuk amin. yang masih dalam perjalanan, kami Amin. doakan sampai di tempat tujuan dengan selamat, dan Dikabul, bagi yang dikabul. belum pulang, kita siap-siap untuk berkemas-kemas pulang sama dengan saya. Baik, Dikabul, Bapak Ibu. dikabul, Bu. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan sekali lagi, dan semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.